Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan tutorial keempat ini, kita akan membahas tentang teorema dasar dua kalkulus. Yang pertama, kita akan mengenal teoremanya, yaitu misalkan fungsi f kontinu di interval a, b, dan fungsi f adalah sembarang antiturunan dari fungsi f di interval a, b. Antiturunan artinya merupakan integral dari fungsi tersebut. Maka kita dapat mencarinya dengan integral fx dx sama dengan fb dikurang dengan fa. Dengan catatan bahwa dengan teorema dasar dua kalkulus ini, integral tentu dapat dihitung tanpa menggunakan jumlah Riemann. Riemann telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Antiturunan dari fungsi f tidak unik, terutama teorema tersebut memerlukan salah satu antiturunan dari fungsi f. Kemudian penulisan untuk teorema dasar kalkulus 2 yaitu integral BA f aksen x dx sama dengan fb dikurang fa. Kita dapat melihat, kita lihat dengan contoh. Yang pertama yaitu hitunglah integral dari x pangkat 1/3 ditambah x pangkat minus 2 dx. Artinya bahwa 3/4 x akar pangkat 3 dari x dikurang 1/x merupakan suatu antiturunan dari soal tersebut. Jadi berdasarkan teorema dasar dua kalkulus, kita dapat mengerjakannya, yaitu turunan dari soal tersebut merupakan wilayah integral 1 menuju 3. Artinya kita dapat memasukkan nilai x dari 1 kemudian dikurangkan dengan 3 sehingga mendapatkan hasil 9 akar pangkat 3/4 dikurang 1/12. Kita lihat contoh lain dalam trigonometri, yaitu hitunglah integral cos theta ditambah sin theta d theta. Artinya sin theta dikurang cos theta merupakan suatu antiturunan dari cos theta dan sin theta. Artinya sin theta dikurang cos theta merupakan integral dari cos theta ditambah sin theta. Oleh karena itu, setelah memasukkan nilainya, kita dapat seperti rumus teorema tadi, fa dikurang fb, sehingga hasilnya sama dengan 2. Kemudian, perhitungan integral tersebut, kita juga dapat menggunakan aturan substitusi untuk integral tak tentu. Misalkan fungsi g dapat diturunkan dan fungsi f adalah suatu integral dari fungsi f, maka kita dapat menggunakan rumus fgx g aksen x dx atau sama dengan fgx ditambah c. C ini merupakan konstanta yang tidak kita buat nilainya. Contohnya kita dapat mencari integral dari cos 3x tambah 2 dx. Kita dapat memisahkan 3x tambah 2 sama dengan u, sehingga du sama dengan 3 dx. Dengan rumus yang kita gunakan dalam aturan substitusi, maka kita dapatkan hasilnya bahwa 1/3 integral cos u du. Setelah itu kita masukkan nilai u yang sudah kita misalkan tadi, sehingga dapatkan hasilnya 1/3 sin 3x tambah 2 ditambah c. Kemudian kita lihat juga contoh selanjutnya, ada integral dari x sin x kuadrat dx. Kita misalkan u-nya ataupun pemisahannya sama dengan x kuadrat. Kenapa kita misalkan x kuadrat? Karena yang memiliki pangkat dan bisa menggantikan posisi turunannya adalah yang x pangkat 2, sehingga du sama dengan 2x dx. Seperti pembacaan sebelumnya, maka kita dapatkan hasilnya min setengah cos x kuadrat ditambah c. Kemudian yang tadi untuk integral tak tentu, sekarang teorema untuk integral tentu, yaitu kita menggunakan fungsi yang kontinu di range fungsi g dengan rumus integral a menuju b fgx g aksen x dx sama dengan dalam integralnya ini kita masukkan nilai GA dan GB, kemudian F, U, DU. Contohnya, misalnya kita
integral minus 1 ke 0, yaitu 3x pangkat 2 akar x pangkat 3 tambah 1 dx. Kita misalkan U-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 1, sehingga du-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Selanjutnya ada x sama dengan minus 1, maka U sama dengan 0. Sehingga kita memasukkan nilainya bahwa dalam integral tersebut kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu f integral GA dan GB. Berarti kita masukkan nilainya, kemudian kita keluarkan lagi nilai pemisahannya, sehingga 2/3 dikali 1 dikurang 0. Itu 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Selanjutnya ini contoh soalnya juga dengan menggunakan integral trigonometri. Oke, untuk latihannya kalian bisa coba-coba yang ini untuk latihan TO kalian. Tapi kalau kalian rajin ngerjainnya aja. Oke, selanjutnya kita bahas. Selanjutnya untuk teorema dasar kalkulus 2. Untuk teorema dasar kalkulus, itu saja materi kita untuk integral tak tentu. Kalian bisa mengerjakan latihan mandiri ini. Mana tahu dari sini ada soal untuk TO minggu depan, dan juga ini untuk integral tentunya. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.